Shalom, selamat pagi rekan-rekan. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan tugas pengantar psikologi dengan judul Pengamatan, Tanggapan, dan Persepsi. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari David Wahyu Tandia sebagai ketua, Yohana Otu sebagai wakil, dan saya, Johannes Everson Tasi, sebagai anggota. Baik, saya mengawali dari pendahuluan, yaitu pengamatan, tanggapan, dan persepsi. Kognisi berasal dari kata kognitif, yang berarti dapat diartikan dengan hal yang berhubungan dengan pengamatan. Dalam ilmu psikologi, kognisi merupakan bagian dari gejala jiwa manusia. Kognisi merupakan pengenalan yang terdiri dari penghayatan, pengamatan, tanggapan, asosiasi, reproduksi, persepsi, ingatan, fantasi, berpikir, dan intelijensi. Penjelasan, pengamatan, tanggapan, dan persepsi. Pengamatan atau observasi adalah metode pengumpulan data di mana penelitian dan karburatornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada di lapangan. Tanggapan adalah respon sesudah terjadinya sesuatu ingatan. Fantasi yang terjadi dipikirkan manusia sehingga muncullah sebuah tanggapan tersebut. Kemudian persepsi atau perseptual, yaitu konsep di mana pemrosesan atau rangsangan yang diterima oleh indera, di mana terjadi transformasi tingkat rendah ini menjadi informasi dengan tingkat yang lebih tinggi. Misalnya adalah mengenal objek melalui bentuknya. Intisari, manusia dapat mengenal dunia ini secara real, baik dirinya sendiri secara pribadi maupun dunia sekitarnya di mana dia ada. Ada melihatnya, mendengarnya, membawanya, dan mengecapnya. Cara mengenal objek yang demikian itu disebut mengamati, sedangkan melihat, mendengar, dan seterusnya dapat dikatakan sebagai modalitas dari pengamatan. Hal yang diamati itu dialami dengan sifat-sifat di sini, sendiri, dan bermater. Pengertian pengamatan. Pengamatan adalah suatu tindakan proses yang melibatkan kita untuk dapat mengenal dunia luar dengan menggunakan indera, dan dapat juga diartikan sebagai pengamatan yang merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dengan penuh perhatian dan kesadaran penuh untuk menyadari adanya perangsang. Proses pengamatan itu melalui 3 saat. Yang pertama, saat alami, psisis. Saat indera kita mengalami proses perangsangan dari alam luar. Yang kedua, saat jasmani, saat psikologi. Saat perangsang itu diteruskan oleh urat syaraf sensoris ke otak. Dan yang ketiga, saat rohani, saat psikis. Saat sampainya perangsang tersebut ke otak, kita menyadari perangsang itu dan bertindak. Syarat-syarat terjadinya pengamatan. Yang pertama, adanya perhatian kita secara sadar atau responsif terhadap perangsang tersebut. Yang kedua, adanya perangsang yang mengenal alat indera kita secara sentuhan. Yang ketiga, urat syaraf sensoris yang bertugas meneruskan syaraf ke otak. Dan yang keempat, kita dapat menyadari perangsang itu. Pengertian tanggapan. Tanggapan merupakan suatu kesan-kesan yang dialami jika perangsang sudah tidak ada. Jika proses pengamatan sudah berhenti dan hanya tinggal kesan-kesannya saja, peristiwa yang sedemikian rupa dapat terjadi ini dapat disebut sebagai tanggapan. Definisi dari tanggapan adalah merupakan suatu gambaran ingatan dari suatu pengamatan yang telah dilakukan. Misalnya adalah suatu pengamatan yang baru saja kita lihat, melodi indah yang menggema, dan lain-lain. Perbedaan pengamatan dan tanggapan. Pengamatan terikat pada tempat dan waktu, sedangkan pada tanggapan tidak terikat pada
waktu, dan tempat. Objek pengamatan sempurna dan mendetail, sedangkan objek pada tanggapan tidak mendetail. Pengamatan memerlukan perangsang, sedangkan pada tanggapan tidak memerlukan perangsang. Pengamatan bersifat sensoris, sedangkan pada tanggapan bersifat imajinatif atau imajiner. Pengertian persepsi. Persepsi adalah objek-objek sekitar kita. Kita tangkap melalui indera dan diproyeksikan pada bagian tertentu di otak, sehingga kita dapat mengamati objek tersebut. Pada seorang bayi yang baru lahir, bayangan-bayangan yang sampai ke otak masih tercampur aduk, sehingga bayi belum bisa membeda-bedakan benda-benda dengan jelas. Semakin besar anak itu, semakin baik struktur susunan syaraf dan otaknya, serta bertambahnya pengalaman anak tersebut. Dia mulai dapat mengenal objek 1%, membedakan antara satu benda dengan benda yang lainnya, dan mengelompokkan benda-benda yang berdekatan atau serupa. Sebelum terjadinya persepsi pada manusia, diperlukan sebuah stimuli yang harus ditangkap melalui organ tubuh seperti 1. Mata atau penglihatan, mampu melihat cahaya lilin dengan jarak 50 km pada kondisi cuaca cerah. Yang kedua, telinga atau pendengaran, bisa mendengar detak jam berjarak 6 meter dalam ruangan yang sunyi. Yang ketiga, lidah atau perasa, merasakan gula sebanyak 1 sendok teh dalam campuran 2 liter air. Yang keempat, hidung atau penciuman, mencium 1 tetes parfum dalam rumah ukuran rata-rata. Dan yang kelima, kulit atau sentuhan, merasakan kehadiran serangga pipi dalam jarak 1 cm. Persepsi visual, organisasi persepsi mengikuti beberapa prinsip, yaitu 1. Wujud atau latar, figur dan ground or emergence. Dalam kehidupan sehari-hari, justru pola ambigu ini sering terjadi, sehingga terjadilah perbedaan persepsi atau miskomunikasi. Contohnya dalam pengadilan, pihak yang menang akan berpendapat bahwa hakim itu adil, tetapi pihak yang kalah berpendapat bahwa hakim tidak adil. Yang kedua, pola pengelompokan. Dalam psikologi terdapat hukum Gestalt, hukum pregnans, hukum kesamaan atau hukum kedekatan, hukum keutuhan. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu mengikuti hukum-hukum Gestalt itu ketika kita mempersepsikan sesuatu. Kesimpulan, berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat kami simpulkan sebagai berikut. Pengamatan adalah proses di mana manusia dapat mengenal dunia luar dengan menggunakan indera. Dideskripsikan secara garis besar dan bersifat umum, bahwa tanggapan adalah gambaran dari pengamatan yang tertinggal atas kesadaran kita setelah kita mengamati. Persepsi adalah penglihatan, cara seorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas pandangan dan pengertian, yaitu cara seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Demikian presentasi kami dari kelompok 1. Tuhan Yesus memberkati.